Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di channel Om Brimo si Pendongeng. Tempat di mana setiap kisah punya makna. Dan setiap makna bisa jadi pelajaran untuk hidup kita. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Nyalakan loncengnya juga, supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah baru dari Om Brimo. Karena di sini, setiap cerita bukan sekadar dongeng, tapi cermin kehidupan, yang bisa membuat kita merenung, tersenyum, kadang juga meneteskan air mata. Jadi, duduk yang nyaman ya, karena kali ini, Om Brimo akan segera masuk ke dalam ceritanya. Pada zaman dahulu kala, di lereng Gunung Wilis, hiduplah seorang petani sederhana bernama Ki Ageng Batoro bersama istrinya Nyi Ageng Sulastri. Mereka hidup dalam kesederhanaan. Rumah mereka terbuat dari bambu, berdiri di tengah hamparan sawah hijau yang luas. Setiap hari, Ki Ageng berangkat ke ladang sejak pagi, mencangkul tanah dan menanam padi. Sementara sang istri menyiapkan makanan dan mengurus ayam serta kebun di sekitar rumah. Meski mereka hidup serba pas-pasan, mereka adalah pasangan yang rajin, jujur, dan saling mencintai. Namun, kehidupan mereka tak pernah mudah. Panen sering gagal karena cuaca buruk. Ayam mereka sering hilang dimakan musang. Dan setiap kali mereka berdoa, Ki Ageng selalu memohon satu hal. Ya Tuhan, berikanlah sedikit keberuntungan untuk keluarga kami. Kami ingin hidup cukup, bukan berlimpah, hanya cukup. Suatu hari, saat Ki Ageng sedang mencangkul di sawah, ia melihat sesuatu yang bergerak di antara rumpun padi. Ia mendekat dengan hati-hati. Ternyata, seekor ular kecil berwarna hijau keemasan sedang terjerat akar tanaman. Tubuhnya terluka parah. Ki Ageng merasa kasihan. Ia pun memungut ular itu, membawanya pulang, dan berkata kepada istrinya, "Kasihan, Nyi. Ular ini sepertinya hampir mati. Biar kita rawat saja sampai sembuh." Nyi Ageng yang berhati lembut setuju. Mereka merawat ular itu di sebuah wadah bambu kecil, memberinya air dan makanan setiap hari. Anehnya, sejak ular itu dirawat, sawah Ki Ageng tumbuh lebih subur dari biasanya. Tanaman yang dulu layu kini menghijau segar. Ayam mereka berkembang biak cepat, dan hasil panen berlipat ganda. Mereka merasa diberkahi, namun tidak tahu mengapa. Beberapa minggu kemudian, ular itu tumbuh besar dan tampak semakin kuat. Namun, malam itu, Ki Ageng bermimpi aneh. Ia melihat ular yang ia rawat berbicara dengan suara halus. "Wahai Ki Ageng, aku bukan ular biasa. Aku adalah Baru Klinting, jelmaan makhluk penjaga alam. Aku berterima kasih atas kebaikanmu. Tapi ingatlah, waktuku di dunia manusia tak lama lagi. Jika aku mati,